Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode 79 yang membahas anomali dan pergeseran paradigma dalam studi Islam. Saya akan membahas dua hal sentral, yaitu keberadaan anomali dalam studi Islam dan pergeseran paradigma dalam studi Islam. Berkaitan dengan keberadaan anomali dalam studi Islam, Pak Profesor Amin Abdullah menyatakan bahwa studi Islam di PTKIN dan PTKIS masih lebih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantik, dan apologis, sehingga kadar muatan analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks maupun naskah-naskah keagamaan produk sejarah kurang ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang sangat terbatas. Jadi ada beda antara misalnya pengajian dan pengkajian. Tuntutan kita adalah pengkajian. Kalau pengkajian itu harus memenuhi standar-standar akademik, yaitu itu tadi yang disebut analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, bahkan juga rasional, objektif, dan lain sebagainya. Tetapi bahwa para ilmuwan sendiri, ilmuwan muslim maksudnya, kebanyakan juga masih terpengaruh model-model pengajian. Ya, kalau model pengajian itu sifatnya itu tadi memihak, romantis, apologis, yang itu susah ya didampingkan dengan ciri-ciri keilmian atau ciri-ciri akademik itu tadi. Sebagaimana dilaporkan Pak Amin Abdullah tadi, bahwa hanya sedikit para peneliti yang bisa melakukan studi Islam dengan memenuhi kriteria-kriteria akademik sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena ada semacam beban-beban khusus yang dialami oleh mereka akibat kebiasaan-kebiasaan mereka selama ini, yang lebih condong untuk melakukan pemihakan, lebih condong melakukan romantika dan apologis itu tadi. Selanjutnya, bahwa letak kesulitan pengembangan ruang lingkup kajian Islam, kajian studi Islam berakar pada kesukaran seorang agamawan yang mampu membedakan secara jernih dan tegas batas antara normativitas dan historisitas keberagaman manusia, terutama dalam wilayah keberagamaan Islam. Jadi kalau menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu wilayah normativitas. Tetapi kalau menyampaikan pemikiran-pemikiran ulama, pemikiran-pemikiran pengarang kitab kuning, pemikiran-pemikiran sahabat, pemikiran para sufi, pemikiran para wali, itu dalam wilayah historisitas. Dalam wilayah historisitas keagamaan Islam. Sementara masih banyak terjadi apa yang dikatakan oleh tokoh agama, apa yang dikatakan oleh mubaligh, apa yang dikatakan oleh kiai, itu dipahami sebagai suatu kebenaran final yang tidak perlu dikritisi, dicermati, dicari kelemahannya. Bahkan upaya-upaya untuk mengkritisi itu kadang kemudian dihantam dengan vonis-vonis murtad, kafir, dan lain sebagainya. Padahal vonis itu tidak ada dasarnya sama sekali. Selanjutnya Pak Jumardi Azra mengatakan lazimnya alumni PTKIN termasuk doktor lulusannya tidak atau belum akrab dengan wacana keilmuan di luar disiplin ilmu tradisional Islam.
Mereka tidak menguasai paradigma dan metodologi keilmuan bidang-bidang non-agama, sehingga tidak mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk menggunakan dan mengimplementasikan dalam kajian-kajian disertasi mereka. Jadi sebenarnya di IAIN, di UIN, pada program doktor itu sudah disajikan pengenalan atau mata kuliah yang terkait dengan misalnya sosiologi, antropologi, fenomenologi, ya, hermeneutik dan lain sebagainya. Ya, diharapkan untuk memberikan pengayaan terhadap studi Islam itu. Tetapi bahwa ilmu-ilmu itu belum banyak dikaji meskipun diposisikan sebagai pendekatan dalam melakukan penelitian untuk penulisan disertasi misalnya. Ya, disertasi yang menggunakan pendekatan hermeneutik ada tetapi kecil. Yang menggunakan pendekatan antropologis ada tetapi kecil sekali. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Jumardi Ajrab. Sementara itu kajian Islam di Barat dalam waktu yang lama berusaha disajikan secara subjektif parsial tentang Islam, terlalu berorientasi Barat dan menyajikan hanya visi dan persepsi di Barat tentang Islam. Ini terjadi sebelum penerbitan buku Orientalism karya Edward Said. Tetapi setelah karya itu muncul, maka Barat kebakaran jenggot karena rahasia-rahasia kajian keislamannya dibongkar total oleh Edward Said. Nah, kemudian melakukan pembenahan, sekarang lebih berhati-hati, lebih berupaya agak objektif dibanding dulu. Pak Kuntowijoyo melaporkan bahwa banyak orang Islam yang meragukan Islam sebagai satu sistem lantaran mereka belajar dari ilmu-ilmu sekuler Barat yang mengajarkan bahwa agama terbatas pada urusan individual, tidak selayaknya campur tangan dalam urusan publik. Jadi ini terpengaruh oleh model sekularisasi, pahamnya sekularisme dari Barat, yang memang agama itu disingkirkan hanya mengurusi persoalan hubungan individual antara manusia dengan Tuhan. Sementara dalam urusan-urusan publik, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, sosial, agama telah disingkirkan jauh-jauh, tidak boleh terlibat dalam menangani, dalam mengurusi persoalan-persoalan publik itu. Ini sangat berbeda dengan andai kata mereka belajar dari pendidikan Islam yang tentu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, bahwa sekuler dalam arti membenturkan agama dengan urusan publik itu sama sekali tidak dikenal dalam ajaran Islam. Kemudian Fazlur Rahman mengatakan bahwa revolusi ilmiah sebagai respon terhadap praktek ilmiah biasa sesuai dengan paradigma yang berlaku, karena praktek biasa inilah yang lazimnya menimbulkan anomali-anomali yang menjadi batu loncatan bagi perubahan dan revolusi. Jadi anomali-anomali itu semacam kelemahan-kelemahan atau penyimpangan-penyimpangan, bias, ya, sehingga itu menjadi alasan untuk membangun paradigma baru. Kemudian Abdurrahman Mas'ud mengatakan bahwa studi agama dan pendidikan Islam selama ini terlalu normatif, lebih banyak membicarakan persoalan akhlak, etika dengan landasan-landasan keagamaan secara deduktif, bukan landasan hasil penelitian lapangan atau observasi. Memang ini dirasakan sangat kurang di dalam tradisi keilmuan Islam belakangan ini. Kita bisa melihat bahwa berapa sih orang yang bercita-cita menjadi peneliti dan betul-betul mendalami penelitian itu kan masih sangat kecil. Di kalangan perguruan tinggi saja orang melakukan penelitian karena paksaan kenaikan pangkat. Karena persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, bukan sebuah budaya yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Selanjutnya terkait dengan pergeseran paradigma dalam studi Islam, Pak Amin Abdullah menyatakan bahwa dalam studi Islam aturannya juga berlaku sebagaimana Thomas Kuhn menyebutnya dengan istilah norma sain dan revolutionary sain. Apabila shifting paradigm atau pergeseran gugusan pemikiran dari dataran norma sain ke dalam revolutionary sain tidak dimungkinkan, sebenarnya predikat stadis tidak tepat lagi dikenakan padanya. Nah, ini termasuk kriteria yang diingatkan kembali oleh Pak Amin Abdullah terhadap budaya atau tradisi pembelajaran, tradisi perkuliahan di kalangan dunia Islam. Berikutnya beliau mengatakan bahwa para pemikir individual yang menjadi inspirator munculnya pergeseran paradigma dalam pemikiran keagamaan masih perlu menulis lebih banyak lagi dengan berbagai resiko yang dihadapi. Kalau menulis tentu modalnya juga banyak membaca. Nah, akhirnya menulis dan membaca menjadi modal, karena dengan banyak membaca dan menulis terjadi pengayaan informasi, dan pengayaan informasi menjadi penting di dalam membangun atau melakukan pergeseran paradigma. Kemudian Pak Amin mencontohkan dalam kasus filsafat Islam dan ilmu kalam, selagi ilmu kalam dan filsafat Islam kurang mampu memahami hubungan dialektis antara historisitas Al-Quran dengan normatifnya, akan sulit mengalami pergeseran paradigma dalam bodi pengetahuan kalam dan filsafat Islam klasik. Untuk itu, untuk memenuhi pergeseran itu memang harus dilakukan suatu perombakan cara model berpikir, cara berpikir, model berpikir, pola pikir yang sesuai dengan tuntutan, bahkan kemudian kalau bisa mengembangkan lagi sebagai satu bentuk alternatif. Sementara menurut Muhyiddin Fanani bahwa pergeseran paradigma dalam tradisi keilmuan Islam berjalan sangat lamban lantaran pada cabang-cabang ilmu tertentu seperti fikih, kalam, dan tasawuf belum menghasilkan kesepakatan tentang paradigma mana yang akan ditentukan sebagai paradigma terkuat. Lantaran kemalasan berpikir umat Islam, mereka cenderung mengabaikan pencarian tuntas paradigma baru dan lebih menyukai paradigma ad hoc. Konsekuensinya umat Islam terpecah menjadi penganut-penganut madhab berpikir yang berbeda-beda. Ya, hanya saja kebebasan berpikir itu sulit untuk menyatukan sebuah paradigma yang disepakati bersama, karena masing-masing pemikir itu punya alasan tertentu, punya sudut pandang atau perspektif tertentu yang dalam konteks paradigma bisa melahirkan satu paradigma tertentu atau mendukung paradigma tertentu yang dianggap punya atau memiliki kelebihan-kelebihan tertentu juga. Selanjutnya Toto Soeharto mengatakan bahwa para penulis seperti Mas Tuhu, M. Atok Mudhar, Qadri Azizi, Jamhari, dan Bahtiar Effendi telah melakukan pergeseran paradigma pemikiran studi Islam di Indonesia dari teosentrisme ke antroposentrisme, yaitu dari paradigma yang berpusat pada Tuhan menuju paradigma yang berpusat pada manusia. Dan dia juga mengungkapkan bahwa perlu adanya upaya sintesis dan kombinasi antara paradigma teosentrisme dan paradigma antroposentrisme itu dalam pemikiran studi Islam, sehingga menjadi paradigma teoantroposentrisme, yaitu gabungan antara sebuah model berpikir yang berorientasi pada Tuhan dan berorientasi pada manusia. Karena kita punya yang sering diungkapkan itu hubungan dengan Allah, hablum minallah,
dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Karena itu paradigmanya yang lebih ideal menurut Toto Soeharto ini adalah paradigma yang mencakup orientasi kepada kedua pihak, yaitu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.